Pemirsa, pakar hukum tata negara Refli Harun mengatakan bahwa putusan MK berlaku sejak MK membacakan putusan tersebut. Ya, Refli juga menegaskan bahwa peraturan KPU harus selaras dengan keputusan MK terbaru. Di MK itu ada aturan yang termuat dalam Undang-Undang MK, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, bahwa putusan itu berlaku sejak dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Itu seluruh putusan MK seperti seluruh itu? Putusan MK. Baik. Kecuali dinyatakan lain oleh putusan itu. Ya. Kan ada yang putusan mengatakan berlaku 2 tahun lagi dan lain sebagainya. Kalau dia tidak dinyatakan apa-apa, maka berlaku pada saat dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Harus berlaku? Harus. Okay. Dan itu berarti berlaku sejak hari ini, itu satu. Ya. Yang kedua, putusan tersebut yang namanya tadi ya dibilang self-regulating. Dia tidak memerlukan tindak lanjut perubahan peraturan perundang-undangan untuk berlaku. Jadi dia berlaku dengan sendirinya. Dan itu sifatnya erga omnes, artinya mengikat semua pihak. Kita semua terikat, KPU terikat, Presiden terikat, Menteri terikat, Pratikno terikat, ya kan? The Messenger terikat semuanya ya. Nah, karena itu kita tidak bisa mengatakan yang lain. Tetapi KPU memang punya yang namanya prosedur internal dia. Karena dia harus mengubah PKPU dia. Ya. Karena peraturan KPU kan harus selaras dengan putusan MK yang terbaru. Oke. Walaupun presiden kita mengatakan bahwa kalaupun tidak diubah tetap sah mendaftar. Sebagaimana sudah terjadi pada Gibran kemarin. Sementara itu pemirsa, pengamat politik Muhammad Kodari menyebut bahwa putusan MK kebablasan. Ya, bahkan Kodari meminta MK harus segera direformasi, harus ada revisi Undang-Undang MK. Soal keputusan MK nih ya, pertama soal partai tanpa kursi bisa mencalonkan. Kalau buat saya sih sebetulnya kebablasan ya, keblinger itu. Karena sebetulnya aturan mengenai partai boleh mencalonkan itu sudah diakomodasi oleh undang-undang yang ada. Undang-undang itu kan maksudnya MK. Enggak, di undang-undang tentang pilkada itu ada aturan bahwa mencalonkan itu bisa dengan 2 cara. Pertama dengan kursi, yang kedua dengan suara. Kalau dengan kursi syaratnya 20%. Kalau suara 25%. Jadi ngapain lagi tuh MK bikin angka-angka baru itu? Menurut saya itu keblinger ya. Sebentar, saya dulu. Sebelum salah jauhnya begini. Enggak apa-apa, nanti ditanggapin. 25% suara itu tetapi hanya khusus yang punya kursi gitu lah. Iya, silakan nanti ditanggapin ya. Itu pertama. Yang kedua, MK ini juga aneh ya. Orang datang ke dia itu untuk minta fatwa. Masa dia kemudian, lah ini nggak usah difatwakan lagi, ini udah ceto welo-welo. Ini MK paling lucu menurut saya dalam sejarah Republik. Ya orang Anda itu ada karena orang tuh mau bertanya gitu. Orang itu ya punya pikiran tentang pasal itu bisa macam-macam. Makanya harus ditanyakan kepada Mahkamah Konstitusi. Kalau Anda kemudian mengatakan ini sudah jelas ceto welo-welo, ngapain Anda ada di situ? Bubar aja Mahkamah Konstitusi. Ya. Ini juga kacau lagi. Kenapa? Ini pertimbangan atau amar? Ya kalau Anda nggak mau nggak ngasih fatwa atau nggak mau ngasih keputusan, nggak mau kasih amar, nggak usah berpanjang-panjang dengan pertimbangan-pertimbangan yang kemudian malah bikin bingung. 2, 3. Ini sebetulnya menegaskan, kejadian ini menegaskan kepada saya bahwa MK ini memang harus direformasi. Harus ada revisi Undang-Undang MK, karena MK ini sudah kebablasan.